Karena sudah dianjurkan oleh Allah Ta'ala, kerjakan akhiratmu, dunia akan mengikuti. Itu jelas dari Allah Ta'ala. Kenapa kita balik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat ya Pak Tung ya? Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang harta yang melenakan. Melena. Terlena. Jadi gini Pak Ustadz, ini kan banyak sekali ya teman-teman itu yang dia dalam hidupnya selalu mengejar harta, di pekerjaan dia mencari harta, bahkan juga kadang-kadang sholatnya pun niatnya untuk mencari harta, seperti itu Pak Ustadz. Kadang-kadang ya yang seperti itu nanti gimana ya di jalan Allah itu seperti itu Pak? Karena kan namanya harta ya, siapa orang yang enggak tergiur. Saya juga ingin tuh punya harta banyak, tapi takut terlena dengan harta itu Pak. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Gimana itu Pak Ustadz? Penjelasannya mohon Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan umat-umatnya itu untuk mencari harta yang banyak. Ya, sebenarnya cukup itu ya, bisa cukup untuk sehari-hari, cukup untuk minggu depannya. Ya kalau cukup sampai ke bulan depannya, alhamdulillah ya. Zaman dahulu itu kan memang agak sulit ya, nggak sama seperti sekarang ini. Ya. Jadi mendapatkan harta itu agak lebih mudah. Nah, saya bilang agak lebih mudah itu maksud saya banyak ya. Iya. Banyak lah istilahnya. Jadi yang kita ketahui adalah jangan dicampur adukkan menginginkan punya harta itu dengan ibadah kita. Jangan dicampur adukkan. Sholat cuma satu aja, niatkan lillahi ta'ala. Niatkan itu. Nah, keinginan pengen punya harta, cobalah buka dan baca Quran lagi. Cari yang berhubungan dengan harta, ayat-ayat. Cari. Nanti akan ditemukan banyak ayat itu menceritakan tentang orang yang dicukupkan oleh Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang takwa. Jadi orang yang takwa inilah yang dia nanti dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Ta'ala itu dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Quran atau Allah itu mengajarkan harta itu hanya cukup dari Allah. Makanya tidak ada penjelasan harta itu banyak. Yang harus kita ketahui itu dulu agar kita jangan sampai ibadah kita itu rusak hanya nafsu kita kepingin harta. Jadi jangan sampai ibadah kita rusak sehingga nanti nggak sadarnya setelah meninggal baru tahu kalau ibadahnya itu rusak semuanya karena yang dikejar harta. Baca Quran niatnya hanya pengen sukses, pengen hartanya banyak dan sebagainya. Enggak, kalau istilahnya boleh kita ulangi, dalam Quran ceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ceritakan di sini ini adalah sumpah dari kita seorang Islam. Sumpahnya adalah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu sumpah sebenarnya. Jadi harus belajar dari sumpah itu bagaimana
dari kalimat tersebut itu memahami dan mengerjakan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi sholat itu ya harus lillahi ta'ala, jangan dicampur aduk dengan dunia. Baca Quran lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, ibadah-ibadah yang lain harus lillahi ta'ala. Sampai hidup kita pun harus karena Allah. Yang mana dalam bekerja karena Allah. Jangan ngikut kanan kiri, jangan mencari kesempatan di dalam jabatan, menyuruh anak buahnya untuk begini. Kan banyak itu pejabat yang kena OTT KPK, banyak. Itu kan seperti itu. Betul. Banyak, amat banyak. Nggak usah yang pejabat, kamu mamanya dulu belum pejabat, dapat cepretan sini, malah nggak karu-karuan. Itu baru terlena. Bener loh. Baru uang yang belum seberapa besar. Iya. Bener, itu bukan terlena namanya tuh. Itu menerlenakan diri namanya. Ya. Bukan terlena. Terlena itu nggak sadar tiba-tiba ikut kan gitu. Lah ini malah bukan tiba-tiba ikut, memang cari kesempatan gimana begitu kan begitu ya. Lebih parah dari terlena. Lebih parah dari terlena sebenarnya. Dosanya lebih kuat. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa jangan sampai kita terlena harta. Harta itu dari mana? Harta itu diawali dari nafsu. Ya. Padahal nafsu inilah yang harus kita perangi. Di dalam salah satu riwayat juga diceritakan tentang perang Badar nih. Ditanyain Rasulullah oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah perang Badar ini adalah perang yang paling berat? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Perang yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Kan dijelaskan bahwa memerangi hawa nafsu menurut Rasulullah itu adalah lebih berat daripada perang Badar. Loh, kok bisa dikatakan seperti itu? Nah, memang perang Badar itu selama sahabat-sahabat Rasul itu berperang niatnya satu lillahi ta'ala, untuk menegakkan agama Allah, benar-benar menegakkan agama Allah ya, bukan untuk mencari kelompok dan sebagainya agar lebih baik. Enggak, menegakkan agama Allah. Kemudian dia berperang hanya ingin menegakkan agama Allah, berperang untuk menang, bukan untuk mau mati di situ. Oh iya. Untuk menang. Iya. Dia niatnya menegakkan agama Allah. Untuk menang niatnya, bukan untuk mati. Nah, kalau dia niatnya untuk menang, menegakkan agamanya Allah, niatnya satu lillahi ta'ala, kalau beliau meninggal, insya Allah itu syahid. Tapi kalau di situ dalam peperangan niatnya dia hanya mati agar orang bilang dia syahid, walau alam nggak ngerti kita. Yang tahu hanya Allah beserta malaikat-malaikatnya. Orang nggak akan tahu dia niatnya apa. Nah, di titik itu kita harus paham. Berarti seseorang yang memerangi nafsunya untuk ingin kaya, berarti dia juga berperang untuk melawan hawa nafsu. Kalaupun itu bisa dia lakukan, menangnya gimana? Dia tidak tergiur dengan orang lain yang ini caranya sukses, ini caranya ini yang memang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di titik inilah dia itu bekerja karena Allah aja, giat niat lillahi ta'ala. Semua ujian pada saat bekerja dihadapi dengan lapang dada, diselesaikan dengan cara-cara Islami. Nah, di titik itulah kalau dia itu memang insya Allah, Allah itu berkehendak, inilah dia akan diberi kecukupan rezeki. Allah berkehendak karena dia baik. Nah, bagi orang-orang yang mengejar harta, orang itu tidak pernah berpikir apakah harta yang dia dapat pada saat dia itu murka menginginkan kekayaan, apakah itu kehendak Allah kalau dia dapat? Bukan, Allah hanya mengizinkan. Allah hanya mengizinkan karena nafsunya itu diliputi nafsu setan sebenarnya. Allah mengizinkan. Ustaz, kalau terlena dengan harta kekayaan, itu biasanya kan orang yang kaya. Nah, orang yang kaya ini juga
bukan berarti orang miskin itu nggak merasa kaya, Ustaz. Kadang dia mendapatkan harta yang lebih banyak dari biasanya, itu dianggap udah kaya banget gitu. Nah, bagi orang yang ekonomi bawah nih Ustaz, terlena dengan hartanya itu, apakah dia menghambur-hamburkan uangnya untuk sesuatu yang tidak berguna, Ustaz? Misal nih Ustaz ya, dipakai buat berjudi, dipakai buat nyawer, padahal hidupnya dia ke depannya tuh belum tahu gitu loh. Apakah demikian juga gitu, Ustaz? Sama, terlena dengan harta. Nomor satu adalah pamer. Coba Haji, ya, diingat-ingat. Orang yang mohon maaf nih, yang seperti Haji sebutkan tadi, kalau punya dapat hari ini 10 juta aja, cerita nggak dia biasanya? Cerita kemana-mana. Nah, itu sudah terlena nomor satu. Oh. Nih, aku nih, hanya hari ini tok aku begini dapat nih 10 juta. Dari mana? Coba kita dengerin omongannya. Ada Allahnya nggak pada pembicaraan itu? Kalau ada Allah nih, saya dapat ini diberi Allah 10 juta, tapi diumum, lah kan nggak cocok. Iya. Di titik itu terlena. Kemudian yang kedua, karena itu di dalam hati dan pikirannya itu ada nafsu untuk pamer, ada nafsu untuk ini, insya Allah ya setan ya dajjal berkecamuk dalam otak dan hatinya. Insya Allah uangnya akan ludes. Dipergunakan nggak akan ludes. Kalau nggak dipergunakan untuk itu, nanti dihabiskan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk lain. Begitulah cara Allah Ta'ala. Ya bisa aja untuk judi, ya itu kan kelihatan bahwa judi itu musuhnya Islam, iya, tapi kan nggak harus judi, mamanya main perempuan tapi sembunyi-sembunyi, ya itu kan nggak kelihatan di mata orang. Iya. Kalau terang-terangan, umpama, aku nggak main perempuan, apa pijet, mamanya. Nah ini kan sembunyi-sembunyi, apalagi mamanya, ya begitulah yang sebenarnya. Jadi orang nggak pernah lihat, kayaknya dia baik kan, orang kan nggak pernah tahu. Nah di titik inilah dia terlena, sehingga dia tidak bisa menjaga bahwa harta ini sebenarnya ujian dari Allah Ta'ala. Walaupun kita mendapatkan dengan cara-cara yang insya Allah halal, insya Allah baik, tapi itu ujian yang harus kita kerjakan dari ujian itu. Apa yang harus kita kerjakan? Ya kita kerjakan dari harta ini bisa menjadikan istri, anak-anak kita itu lebih sujud kepada Allah Ta'ala, diberi nasihat yang baik, untuk pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan baik? Sedekah kepada orang-orang yang memerlukan, tanpa diceritakan sana sini, kecuali orang bertanya, kan beda nih. Orang bertanya kan boleh, kok kamu kemarin di situ kenapa? Lumayan aja, tapi dia enggak, kamu kayaknya ya. Baru ini orang ini mau tanya benar, ya ceritalah. Alhamdulillah dititipi oleh Allah Ta'ala, jadi saya memberikan pada saudara saya yang memerlukan, dengan kerendahan hati, bukan dengan pamer. Kan seperti itu. Nah, harta ini kita pergunakan yang baik, ya, sehingga hati-hati. Harta yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala, dititipkan oleh Allah Ta'ala, itu ujian bagi kita. Nah, itu ujian ya, harus dikerjain. Kalau seseorang itu meminta harta pada Allah Ta'ala, berarti dia meminta ujian. Otomatis dia itu meminta ujian. Padahal dia sendiri kadang-kadang, hidupku kok ya susah, ngeluh dengan ujian. Loh kan lucu-lucu. Jadi banyak orang munafik besok di akhirat itu di depan Allah Ta'ala ya karena mulutnya, karena otaknya, karena hatinya seperti itu. Dia minta ujian, tetapi nanti dia ngomong hidupku ini susah. Loh kan? Tapi dia minta pada Allah Ta'ala juga. Ya. Selama ini yang saya tahu Ustaz, kebanyakan manusia itu minta ujian Ustaz. Contohnya sholat duha biar dapat rezeki yang banyak, sholat tahajud minta harta. Jadi hidupnya penuh ketakutan dalam arti takut susah supaya dapat rezeki yang banyak, minta sama Allah dengan sholat duha, sholat tahajud. Itu seolah-olah minta ujian dong berarti Ustaz. Iya, selain dia minta ujian,
nanti di hadapan Allah Ta'ala sholatnya apakah bisa diterima. Nah, sholat itu yang diterima oleh Allah Ta'ala, insya Allah niatnya satu lillahi ta'ala, tidak ada tujuannya, tidak ada, hanya mencari ridha Allah, hanya mencari rahmat Allah, bukan lain, tidak ada dunianya. Karena sudah dianjurkan oleh Allah Ta'ala, kerjakan akhiratmu, dunia akan mengikuti. Itu jelas dari Allah Ta'ala. Kenapa kita balik? Kerjakan akhirat untuk dunia, nah, itu kan dibalik. Padahal suruh ngerjakan akhirat, dunia akan mengikuti. Maksudnya apa? Kerjakan akhirat semuanya, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu baca Quran, baik itu hormat kepada orang tua, baik itu hormat kepada teman-temannya, baik itu hormat kepada orang lain, baik itu memaafkan, baik itu sedekah, semuanya kan Allah. Itu akhirat. Dunia akan mengikuti. Dunia berarti tunggu, nanti Allah akan memberikan jalan. Dunia kita akan diberi oleh Allah Ta'ala yang tadi dikatakan dicukupkan. Nah, banyak saudara-saudara kita yang terlena dengan cara-cara yang tidak baik. Kelihatannya Islami, tapi itu tidak baik. Kalau orang, Ustadz, doa yang seperti tadi terus Allah memberikan, itu berupa ujian, Ustadz. Jadi semacam istidrat. Apakah pemberian Allah itu diberikan dengan dibarengi kemarahan Allah juga itu, Ustadz? Iya, sebenarnya mirip, cuma banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa itu istidrat. Banyak yang tidak sadar. Dia cukupkan bahwa doa saya dikabulkan. Kan itu. Akhirnya ada kebanggaan di dalam hatinya. Bangga kenapa? Dia merasa dekat dengan Allah. Nah, itu aja. Itu kan ujian lagi untuk dia. Itu ujian lagi untuk dia. Padahal yang harus diketahui adalah, iya ya, lah orang-orang nonis itu dia tidak pernah berdoa, kerja aja banyak yang kaya. Apa yang, nah itulah istijat tuh. Belum tentu ya, memang itu istijat. Tapi kalau yang muslim mau tidak istijat, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Kalau memang itu istijat, ya itu akhirnya menjadikan apakah seorang Islam itu iri dengan mereka, itu harus difikirkan. Kemudian kalau ada seorang Islam memohon kepada Allah, ya memohon nih, dia umroh kemudian minta kaya, dia haji minta kaya, dan terjadi, apakah itu finish? Nah, belum. Kan belum. Dia harus menyelesaikan dari harta yang diberi dari Allah Ta'ala. Akhirnya dia cerita, akhirnya banyak orang menginginkan keadaan dirinya itu seperti orang yang bercerita. Dia akhirnya meniru ya, meniru, berangkat umroh, berangkat haji itu untuk meminta harta. Jadi niatnya bukan karena Allah. Kelihatan aja dia berangkat di sana, iya. Itu seperti itu. Nah, ini sangat bahaya karena ini merusak keimanan kita sebagai seorang Islam. Kalau memang kita mau lurus, luruslah. Mau ikhtiar, ikhtiarlah. Semampunya berikhtiar seperti itu. Nah, karena kalau sudah dapat harta biasanya terlenakan. Belajar sungguh-sungguh untuk memahami bahwa semua yang kita kerjakan, dari mulai sholat kita, dari mulai ibadah-ibadah yang lain kita, dari mulai hidup kita, hidup itu dari mana? Kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, itu karena Allah Ta'ala. Jadi harus belajar beneran, semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Kalau kita dititipi harta, ini harta titipan Allah Ta'ala, walaupun tidak usah diomongin, tapi di sini langsung tahu, ini harta titipan Allah, harus saya pergunakan di jalan yang benar. Sehingga pada saat dititipi harta oleh Allah Ta'ala, dipergunakan jalan yang benar untuk sedekah, untuk membantu saudara, untuk memberikan pada orang tua, untuk yang banyak sekali hal seperti itu. Tidak usah di-upload di YouTube pun nggak apa-apa, karena malaikat Raqib akan tahu. Tapi kalau di-upload di YouTube, ya wallahu a'lam ya, dia memberi pelajaran atau sombong atau cari konten untuk konten, itu kan hatinya. Hatinya dia, Allah tetap akan tahu. Nah, insya Allah lakukan semuanya kan Allah. Dan dengan harta, tidak usah minta harta. Cukup berdoa itu mohon ampun dan bersyukur atas titipan Allah semuanya diberikan kepada kita. Mohon ampun dari dosa-dosa kita yang kita lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, yang melanggar Quran dan sunnah Rasulullah.
bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang dititipkan kepada kita, karunia, nikmat, karunia tubuh kita, nikmat semua yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala sejak kita dalam kandungan ibu kita hingga saat ini. Bersyukurlah terus menerus. Nah, setiap kali seperti itu, insya Allah mudah-mudahan hidayah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita faham mau kemana kita hidup di dunia ini. Nah, insya Allah seperti itu. Kalaupun udah terlena, ya siap. Kalau harta itu dari yang haram, buanglah, kasih ke yatim piatu, dan jangan ngomong ini sedekah. Ini dari seorang yang tidak mau disebut namanya, cukup lah gitu. Dari orang yang mau membersihkan hartanya. Yang mau membuang. Iya benar. Nah, ini memang harus belajar seperti itu. Kalau nggak bisa. Dia tanyain kamu umrah mau ngapain kan gitu kan, banyak niatnya. Nah, di titik itulah harus tahu tujuan kita hidup di dunia itu adalah akhiratnya surga. Orang secara lisan bisa mulut itu mengucap, kamu besok mati mau masuk mana? Surga. Tapi apa yang dikerjakan di dunia, tidak ada cerminan surganya. Dia sholat untuk kaya, dia puasa untuk kaya, dia baca Quran untuk kaya, untuk ada orang baca Quran ada biar wanita lain seneng sama dia, biar banyak yang seperti itu yang menggunakan atribut-atribut yang sebenarnya itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi harus pahami, kalau melakukan sesuatu yang baik, niatkan karena Allah. Belajar kalau kita mengerjakan aktivitas ibadah jangan untuk dunia. Benar, jangan untuk dunia. Lillahi ta'ala. Allah sudah menceritakan banyak di dalam Quran. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang takwa nanti dia dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Itu janji Allah, dicukupkan loh ya, bukan kaya loh ya gitu. Harus pahami itu. Nah, untuk takwa harus belajar bagaimana caranya takwa. Niatkan ibadah karena Allah, niatkan semua ikhtiar karena Allah Ta'ala. Semua perilaku sehari-hari, jangan berbuat zalim, berbuat baiklah. Dari mana tutur kata harus dijaga, yang lemah lembut, yang baik, yang manfaat. Jangan asal ngomong, bunyi, bikin masalah, orang lain nggak suka. Nah, suka tetepan. Ustaz, setiap perbuatan baik itu lillahi ta'ala, mungkin saat mengerjakannya mudah Ustaz, tapi mempertahankannya ini setengah mati Ustaz. Contohnya nyumbang segala macam lillahi ta'ala, tapi resikonya dia tidak dihargai karena orang lain nggak tahu. Tidak dipandang dia orang yang kaya karena orang lain nggak tahu. Ngomonglah dia gitu. Itu mulut tuh waduh. Nah, pertahanannya ini supaya nggak jebol Ustadz, apa yang harus dilakukan Ustadz? Mata manusia itu beda dengan mata Allah. Kalau jadi istilahnya mata manusia itu beda dengan pandangan Allah. Mata manusia itu seperti terlihat cantik mata manusia, dan besok masuk neraka itu haknya Allah. Jadi kalau seorang mempertahankan niat karena Allah Ta'ala, mempertahankan terus saja sampai meninggal. Karena apa? Itulah yang akan dijaga nantinya oleh para malaikat, bahwa dia bersedekah itu yaitu dia jual beli dengan Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Jadi fahami bahwa walaupun kita itu tidak banyak yang tahu, hanya sedikit orang tahu kita melakukan sesuatu kebaikan, tetapi di mata Allah Ta'ala para malaikat itu tahu apa yang kita kerjakan, khususnya malaikat raqib yang mencatat kebaikan. Tidak usah takut dengan omongan orang yang relatif dia bicara itu mulutnya asal ngomong. Tidak perlu khawatir, karena mulut yang seperti itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dinilai tidak baik, ya sudah. Kalau kita niat memang benar-benar, ya insya Allah Allah akan tahu niat kita baik. Niatkan semua yang kita kerjakan karena Allah. Jangan meminta ujian, jangan meminta diuji. Minta harta itu minta diuji. Berarti sombong ya? Iyalah, apa gimana mau minta diuji kan gitu. Sama seperti ya Allah jadikan aku orang sabar. Oh itu minta diuji. Iya benar.
Jangan, itu minta diuji. Jadi mintalah pada Allah Ta'ala yang seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Ya Allah, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku, cukup, selesai. Kalau ada masalah, biar Allah yang menyelesaikan. Oh, selesai, tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menolong diriku. Alhamdulillah. Selalu seperti itu terus. Jadi dia tidak merasa selesainya masalah itu karena dia tidak pernah. Jadi otaknya nyaman, otaknya nggak merasa dituhankan, kan seperti itu. Dan banyak zaman sekarang itu menuhankan otaknya, menuhankan kepandaiannya, meyakini bahwa itu benar padahal belum tentu. Jadi harus belajar baik untuk memahami. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur beriman dan teman-teman yang lain. Jangan meminta diuji dengan harta. Jangan meminta bahwa dengan harta saya akan bersedekah. Itu menjadi sumpah dan ditunggu oleh Allah Ta'ala sampai dia mati. Jangan. Itu sumpah namanya. Sama seperti sumpah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sumpah kita. Harus kita pertahankan semampu kita. Karena kemampuan kita untuk mempertahankan itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Tidak, bukan dari kepandaian kita, bukan. Kepandaian itu titipan dari Allah. Kemampuan bisa mempertahankan itu hidayah Allah. Jadi jangan berani-berani untuk meminta ujian. Fahami. Kalau berani, berarti siap menanggung risiko yang belum tentu hanya di dunia. Risikonya di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Oke ya. Mantap Pak. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.